Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang saya janjikan dan banyak permintaan dari jemaah YouTuber Pak Mirsa, Pak Kiai Haji Tatas Kurnia MPD. Saya sekarang kembali bertamu ke Pak Kiai untuk mengungkap di bagian 2 ini tentang Al-Mu'allim Al-Ustadz Adi Hidayat. Dari mulai pendaftaran sampai selama 6 tahun, dan saat itu sedang semangat-semangatnya Pak Kiai Tatas bersama Darul Alkom, bersama para muridnya di situ. Akan banyak kita dengar keseharian dan apa keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada keluarga besar Darul Alkom, keluarga besar umat Islam, dan sekali lagi ini yang Allah berikan spesial kepada Ustadz Adi Hidayat. Kepada Kiai Tatas saya mohonkan. Terima kasih Mas Anton. Sami-sami. Mudah-mudahan terus berkembang ini subscribernya, para jemaahnya. Amin. Selagi pada hal-hal yang positif dan manfaat, tidak ada masalah. Demi izul Islam wal muslimin. Niat saya harus diluruskan. Ya, niatnya harus izul Islam wal muslimin. Kemudian betul memang kalau tidak salah mengingat saya itu kehadiran Adi Hidayat itu waktu itu tahun 97. Waktu itu masih anak-anak ya, karena baru lepas SD. SD, betul. Itu tahun 97, kebetulan persis saya yang menjadi ketua penerimaan santri baru. Jadi istilah PSB itu dahulu penerimaan santri baru, jadi bukan PSB yang corona sekarang. Beliau itu ada sesuatu yang menarik di hati saya. Saya masih muda waktu itu, Mas Anton ya, masih. Dan belum mengenal Ustadz Adi Hidayat, apalagi seperti sekarang. Belum. Sangat muda dan masih tinggi dedikasi kita untuk melihat calon kader-kader ilmuwan mendatang. Pada saat pendaftaran itu, ketika kami menghasilkan hasil tes dari para mu'alim yang mengetes, dia mendapat ranking 1. Jadi dalam urutan pendaftarannya. Sehingga itu yang mengundang saya curiga, ini anak banget begitu ya. Akhirnya setelah daftar ulang dan diharuskan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan sebagai administrasi seperti ijazah dan sebagainya, ternyata saya penasaran karena dia memiliki ranking 1. Dilihat memang ijazahnya itu juga sangat unggulan. Jadi dia sangat, kalau dalam bahasa perguruan tinggi, cum laude gitu. Ya, bahkan summa. Oh ya, jadi summa cum laude, jadi sangat luar biasa. Nah, begitu masuk, kalau tidak salah masih ada orang tuanya waktu itu. Oh, iya. Kita pun sempat banyak berbicara dengan orang tuanya. Jadi dedikasi orang tuanya ingin memiliki anak yang paham agama gitu, ahli ilmu agama atau ulumuddin, itu sangat kelihatan. Jadi terang saja, karena saya juga dengan pamannya kalau tidak salah, yang beliau dulu Pak Bani Ahyar itu dulu aktivis juga, walaupun beliau di partai tapi juga aktivis dakwah ya, karena dia salah seorang pendiri DDI kalau tidak salah di Banten. Jadi Mas Adi ini dari sejak kecil hidup di Pandeglang, datang di Garut waktu itu untuk mondok. Tentu selama 6 tahun kami mengenalnya, dan itu masa-masa penting untuk membentuk cara berpikir kedewasaannya. Bukan hanya saja saya yang memahami, tentu banyak pembina yang lain yang waktu itu sama-sama juga tidak akan jauh berbeda sepertinya ya dengan apa yang saya ungkapkan mengenai Ustadz Adi Hidayat ini. Dan itu kegembiraan tersendiri, walaupun tentu di Darul Alkom pada saat itu juga banyak kader-kader lain yang alhamdulillah sekarang bukan hanya di lingkungan dai, di lingkungan politik gitu ya, di civil effect dan sebagainya, banyak yang alhamdulillah berhasil lah gitu. Hanya mengenai
Mas Adi Hidayat ini setelah masuk kelas 1 ya kelas 1 itu sudah menunjukkan hal-hal yang luar biasa. Dalam pengertian bukan keluar dari kebiasaan adat anak-anak, tidak. Dia suka pingpong, saya tahu. Dia suka tenis meja gitu. Kemudian dia suka main bola gitu, bercengkrama dengan kawan-kawannya. Hanya pada saat belajar dia ini seperti memiliki keseriusan. Jadi begitu fokus dan tangannya pun sudah di kepala waktu itu. Kalau memperhatikan kita itu guru, kalau saya mengajar ya. Dulu saya masih mengajar ilmu tajwid awalnya kepada beliau itu dengan ilmu nahu, qawaidul lughah. Jadi dia itu memperhatikannya itu selalu tangannya itu ada di kepalanya. Kelihatan menyengaja untuk belajar. Iya, mempersiapkan diri betul-betul untuk menyerap ilmu. Karena banyak juga anak-anak kan yang hanya gambar-gambar atau bagaimana lah umumnya di sekolah. Jadi dia kelihatan selalu menunjukkan tangannya itu ada keseriusan bahwa saya ini ingin tahu apa yang dijelaskan oleh guru atau mu'alim atau ustadz gitu ya, sehingga paling dulu dia memahami segala apa yang kita berikan itu. Dan yang kedua memiliki jiwa yang kritis. Jadi apa yang tidak dipahaminya itu langsung, malah saya ada kasus yang unik mengenai Mas Adi Hidayat ini. Saya masih mengingatnya. Waktu itu Mas Adi Hidayat masih di tingkat kelas 2 SLTA atau aliyah lah waktu itu ya. Atau kelas 5 kalau di Dawa Arkom itu istilahnya kelas 5. Itu pernah terjadi ada guru baru kimia kalau tidak salah. Guru kimia, guru pelajaran umum. Waktu kepala sekolahnya masih Pak yang terhormat Pak Haji Yat Mulyana yang sekarang di PP Muhammadiyah. Ingat saya itu guru kimia itu baru sekali. Namun hanya 2 kali pertemuan kalau tidak salah. Jadi sepertinya guru itu belum menguasai rumus sampai ke ini, sedangkan Adi Hidayat sudah melebihi rumus itu gitu. Jadi gurunya keteteran. Sehingga akhirnya datang ke Pak almarhum Pak Kiai Muhammad Miskun waktu itu sebagai pimpinan ma'had dan kepada Pak Haji Yat menyatakan tidak sanggup mengajar gitu. Karena kritisnya Ustadz Adi Hidayat itu ya salah satunya, padahal itu pelajaran kimia. Dan yang kedua keunikannya, umumnya anak-anak ini yang di pesantren pelajaran kimia tidak jadi unggulan. Iya, tidak jadi unggulan. Bagi santri yang waktu itu bernama Adi Hidayat sudah bisa melewatinya gitu ya. Yang kedua keumumannya, kalau ranking kita kan ada 2 pendidikan, rapot pendidikan umum, rapot pendidikan agama, jadi terpisah. Itu ada yang anak itu satu pihak bagus di bidang umumnya, tapi di lain pihak jelek di bidang agama. Kalau Adi dan itu konsisten, dua-duanya naik ya, jadi seimbang. Nah itu kira-kira keistimewaan yang saya dapatkan. Selain secara kepribadian, anak itu sangat mudah dan taat untuk mengikuti aturan yang ditetapkan. Dan itu cikal bakal ketulusan dia melalui proses keilmuan dia, sehingga Allah menganugerahi kecerdasan yang luar biasa terhadap Mas Adi Hidayat. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin jadi tadi pernah gurunya merasa keteteran dalam menjawab pertanyaan kekritisan santri yang bernama Adi Hidayat waktu itu. Yang kedua, rankingnya stabil, umum agama itu tidak ada saling mengalahkan. Walaupun yang ketiga, setiap event apapun yang kita selenggarakan, maupun bahasa, mau event pendidikan keilmuan atau kecakapan berpidato dan sebagainya, dia sangat serius dan dia selalu mau ketika kita instruksikan ikut, selalu ikut begitu. Tidak pernah menolak gitu ya. Dan alhamdulillah sepertinya ibadahnya sangat terjaga, memang dari sejak kecil juga spesial sekali. Jadi ibadah yang rutinitasnya dengan yang nawafilnya saya lihat masih dipertahankan oleh dia sampai hari ini.
saya ikut bergembira sekali dan sangat luar biasa. Ya, sebagai apa namanya, kalau sekarang barangkali orang menyebutnya mantan gurunya, tapi tidak ada istilah mantan guru. Iya. Nah, kebahagiaan tertinggi ya bagi Betul, seorang guru Mas itu. Anton. Betul, Pak Santo, sangat luar biasa. Ketika terakhir saya tuh ketemu sebelum saya mengundangnya ke sini, Iya. dulu pernah saya undang dan beliau katanya susah menolaknya karena saya di sini kalau untuk berdakwah bukan katanya, hanya untuk menguraikan hasil guru saya. Sampai beliau tahu kapan saya mengajar ilmu tajwid, hari apa, masih ingat beliau tuh. Mengajar ilmu nahu masih ingat jam berapa, kapan, sore hari atau subuhnya. Saya pun sampai tercengangnya, walaupun saya memang mengingatnya juga. Ketemu, kita ngobrol panjang di Mekah waktu itu, kebetulan ketemu dan beliau bertawadu lah, sangat luar biasa. Padahal saya nggak seberapa perannya ya untuk beliau, hanya melihat dari sejak kecil ada keistimewaan. Ya mudah-mudahan ini ada satu kesimpulan yang perlu dicatat nih Mas Anton. Iya, bangga. Sebetulnya yang pertama, kalau saya melihat selama saya mendidik anak-anak di ma'had itu di pondok, ada korelasi antara semangat orang tua dengan semangat anak itu harus sama. Di lain waktu perlu digali. Perlu digali, karena anaknya nggak mau, orang tuanya mau itu juga susah. Orang tuanya nggak mau, anaknya mau juga susah. Gitu. Ini almarhum ayahnya di Hidayat, saya ngobrol dengan saya waktu menjadi panitia penerimaan santri waktu itu. Beliau memiliki himmah, cita-cita yang tinggi. Nantilah kalau anak saya jadi seperti Hamka atau seperti apa cita-citanya begitu ya, yang paham tentang ilmu agama. Ternyata anaknya pun sama. Jadi ada keselarasan. Oke, ditahan dulu, nanti kita bikin sesi khusus bagaimana sepengetahuan Pak Kiai, orang tuanya mempersiapkan Pak Adi Hidayat, Mu'allim Adi Hidayat, Ustaz Adi Hidayat, dibawa ke Darul Alkom. Tentu beliau juga memilih pesantren khusus. Iya, betul. Itu ditahan dulu, kita bikin sesi selanjutnya. Insyaallah. Terima kasih Kiai. Oke. Demikian jemaah YouTuber, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi saya khususnya dan bagi keluarga, bagi umat Islam seluruhnya dan bagi kepentingan dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.